Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau besar begitu bisa dibagikan gratis. Kalau kecil-kecil salamnya tidak usah dikasih, ya. Belum makan ya tadi, Bu. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Suasana cukup cerah dibanding kemarin sore deg-degan kita dengan gerimis dan hujannya. Tapi alhamdulillah hari ini luar biasa cerah. Mungkin menyambut teman-teman dari DPD BK, PRMI dan MCI. Tepuk tangan untuk salawat dan salam tentunya untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita menuju ke ruangan yang cerah seperti ini, Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan permohonan maaf Bapak Wali Kota. Bapak Wali Kota dari tadi pagi saya dampingi sampai dengan siang tadi kita keliling meninjau beberapa lokasi yang terdampak banjir. Ada saudara-saudara kita yang berada di wilayah Karangkaliwang yang rumahnya hanyut. Tadi Pak Wali sudah melakukan peletakan batu pertama, dibangunkan rumahnya dari pemerintah Kota Mataram. Kemudian lanjut lagi ke lokasi yang lain. Di Kekalik sedang diberikan pengobatan gratis ya oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Mataram. Kemudian lanjut lagi Pak Wali meninjau jembatan yang putus, yang insya Allah itu menjadi atensi pemerintah Kota Mataram untuk sama-sama kita perbaiki, kita rehabilitasi pasca bencana banjir ini. Tentunya semangat itu bukan untuk mendownkan kita, tetapi itu justru harus membuat kita lebih semangat lagi untuk bergerak, memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dan pada siang ini saya kira ini adalah bentuk pengabdian yang luar biasa dari teman-teman MCI dan DPD BK PRMI. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, ada Pak Dandim, jabat yang mewakili, Pak Kapolres, jabat yang mewakili, Pak Kabak Kesra, katanya Pak Ketua tadi kalau ada disebut nanti bahaya, Pak Ketua BK PRMI dan seluruh jajaran MCI. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Manajer, ternyata ada di Jakarta. Jauh-jauh beliau datang ke NTB ini untuk memulai donasi, program donasi yang ini yang pertama, tapi saya minta mudah-mudahan ini jangan yang terakhir. Mudah-mudahan program seperti ini terus berlanjut. Karena Bapak Ibu semua, kondisi kita di NTB ini, masalah kebutaan itu, masalah kesehatan mata itu masuk peringkat 2 Bapak Ibu semua secara nasional. Banyak kasus-kasus kebutaan. Memang paling banyak adalah katarak, ya. Para orang tua kita yang sudah berusia 60 tahun ke atas itu memang berisiko Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu jangan gaya-gayaan. Lensa itu rata-rata usianya itu 60 lensa normal kita. Jadi kalau sudah kita lewat dari 60 berisiko, ya. Jadi jangan sombong Bapak Ibu semua. Jadi kita itu semua itu berisiko katarak, ya. Lensa itu akan buram. Berbeda dengan glaukoma karena ada penyakit. Nah, yang harus kita atensi adalah anak-anak kita, Ibu semua. Jadi saya sangat mengapresiasi dengan pemberian frame 1 juta frame ini, frame kacamata medis kepada anak-anak yang minusnya di atas 5, berusia di bawah 16 tahun. Ini penting Bapak Ibu semua. Saya cerita sedikit. Anak saya, ya, usianya pada saat itu masih 6-7 tahun. Sudah minus Bapak Ibu semua. Sudah besar. Bawa ke Surabaya dikasih kacamata, diterapi. Tapi anak saya ini dan saya juga mungkin lalai Bapak Ibu semua, tidak pernah saya kontrol. Akhirnya apa?
tambah terus sampai akhirnya 14 minusnya. Dan kalau sudah seperti itu, menunggu waktu untuk dilakukan operasi penanaman lensa. Tidak bisa lagi menggunakan lensa biasa, jadi harus dioperasi Bapak Ibu semua. Nah, jadi seperti itulah kondisi ya, jika anak-anak kita ini dibiarkan, itu akan mengganggu ya, akan berpotensi operasi karena lensa itu harus ditanam, tidak bisa lagi menggunakan kacamata. Dan karena efeknya antara yang kiri dengan yang kanan berbeda, akhirnya Pak Juling operasi lagi untuk menarik otot matanya, baru mulai normal. Jadi seperti itu. Dan pengalaman saya pribadi ini jangan dicontoh sama yang lain ya. Nah, ini pengalaman saya, mudah-mudahan tidak terjadi pada Bapak Ibu semua. Makanya anak-anak kita tolong diperhatikan dari sekarang. Kebiasaan menggunakan gadget semua orang sudah memegang. Kalau sudah nonton film, drakor, itu biasanya itu sampai di depan mata, itu berisiko Bapak Ibu semua. Kita suruh anak-anak kita untuk belajar karena mau ujian, kita tidak kontrol, ternyata matanya sudah minus, akhirnya Pak dia harus depan ya. Jadi itu sangat berisiko Bapak Ibu semua. Jadi kelainan refraksi pada anak-anak itu harus kita atensi Bapak Ibu semua. Dinas Kesehatan Kota Mataram rutin melakukan penjaringan terhadap anak-anak sekolah SMP dan SD. Hasilnya 2 puskesmas diperiksa dengan kisaran anak-anak yang di screening itu sekitar 700-an orang. Tahu berapa hasilnya yang minus? 319 anak. Artinya 40%-an. Padahal kalau teorinya sebenarnya itu sekitar 15 sampai 25% saja sebenarnya risiko terhadap anak-anak itu. Tetapi ternyata begitu kita lakukan penjaringan hampir 40% ya. Dan ini perlu kita atensi Bapak Ibu semua. Jangan sampai nanti sakit dulu ya. Itu termasuk penyakit yang minus mata ya. Makanya kita harus lakukan intervensi. Ya, hal-hal seperti ini saya kira sangat bagus sekali. Ini frame-nya saja ya Pak Manajer itu. Nanti kalau lensanya Bapak Ibu semua itu ditanggung oleh BPJS. Dan Kota Mataram sudah UHC Universal Health Coverage dengan capaian 98,44%. Artinya seluruh warga Kota Mataram sudah mempunyai BPJS. Nanti Bapak Ibu pergi ke optik diklaim 300.000 per lensa. Alhamdulillah. Jadi meringankan beban, tidak perlu lagi beli lensa. Ya. Tahu gitu kemarin saya tidak beli nih Pak. Saya minta di sini, tapi ternyata telat saya ya. Jadi saya sekali lagi atas nama pemerintah Kota Mataram mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPD BKPRMI, ini susah saya hafalkan, BKPRMI dan PT MJI atas donasi 1 juta frame kepada warga masyarakat Kota Mataram yang minus 5 ke atas usia 16 tahun dan menderita glaukoma. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan dan tidak kapok-kapok datang ke Mataram. Kami tunggu kehadiran berikutnya. Nanti saya tunggu juga di Dinas Kesehatan. Sementara ada hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama. Kita sama-sama menyehatkan masyarakat kita. Seperti doanya Pak Ustadz tadi, mudah-mudahan ini adalah kebaikan yang akan didatangkan untuk warga Kota Mataram dan tentunya kebaikan dari para donasi kita. Tepuk tangan untuk para donasi. Baik Bapak Ibu semua, saya kira sudah jamnya, sudah jam ngantuk. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang akan menerima manfaat, kepada Bapak Ibu yang menerima manfaat. Terus semangat ya, gunakan fasilitas ini dengan baik, cek kondisi kesehatan kalau memang ada keluhan sesegera mungkin ya. Fasilitas kita di Kota Mataram insya Allah ada 11 puskesmas, ada 16 rumah sakit, ada 80 klinik, ada 150 apotek, ada puluhan optik. Jadi banyak sekali fasilitas kita yang ada di Kota Mataram ini. Gunakan itu dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk sama-sama kita menjaga kesehatan kita. Ingat,
menjaga kesehatan tubuh lebih susah ya, tapi lebih murah daripada setelah sakit ya. Jadi tolong jaga dan investasikan diri kita untuk terus menjaga kesehatan ya. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas nama pemerintah Kota Mataram mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sekali lagi, dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini dapat terus digalakkan oleh DPD BKPRMI. Tidak hanya kegiatan keagamaan, tetapi ini adalah bagian ibadah yang harus terus kita support. Dan saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Ketua DPD BKPRMI Kota Mataram akan semakin sukses dan maju untuk masyarakat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan secara resmi saya nyatakan kegiatan ini dibuka. Terima kasih. Mohon berkenan Bapak Wali Kota tetap berada di tempat, karena selanjutnya Bapak Ibu kamu hadirin yang berbahagia, pemberian donasi gratis kacamata medis Yongspec yang akan diberikan secara simbolis kepada 3 orang anak kita yang masa minus 5 ke atas, dan juga kepada 3 orang penderita glaukoma yang akan saya sebutkan berikut ini. Kepada yang disebutkan mohon ke depan. Yang pertama untuk penderita glaukoma, Ibu Nurnik Mataram, silakan. Ya, didampingi karena tidak sejalan barangkali. Yang kedua, Bapak Abdul Malik Sahidu. Dan yang ketiga, Ni Ketut Dewi. Ya, 3 orang tadi silakan. Untuk anak minus 5 ke atas, mohon ke depan. Yang pertama, Ratu Aisyah Irianti Purnama Khalid Mataram. Aisyah Afikah S Mataram. Yang ketiga, Dava Karnaswari, ya, Dava Karnasari, Lombok Timur. Kepada 3 orang anak kita, kami silakan untuk ke depan, yang akan diserahkan oleh Bapak Wali Kota. Ya. Oh iya, mohon berkenan Bapak General Manager, Pak Febriansyah dari manajemen untuk mendampingi Bapak Wali Kota. Ya. Mohon juga, mohon maaf, Bapak Komandan Kodim 1606 Mataram sama Bapak Kapolres pejabat mewakili untuk mendampingi Bapak Wali Kota. Untuk selanjutnya akan foto bersama nanti. Dava, mana Dava?